Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di bab taswir. Taswir taswir itu mengecilkan itu atau menganggap remeh, bisa saja situ, tapi di istilah secara bahasanya itu mengecilkan atau mengucilkan atau meremehkan istilahnya. Fu'ailani ja'alis sulasi ya idza syaghartahu nahu quzayyin fi qada. Nah, taswir itu sendiri pengertiannya adalah mengecilkan suatu yang dianggap besar. Kalau murad nazamnya isim mufrad sulasi bila ditaswir ala wazni fu'ailun, ya, fu'ailun, fa-nya di domah, fu'ailun. Nah, seperti ini penjelasannya. Idza syuhira as-sulasiyu, ketika isim sulasi itu dia terdiri dari 3 huruf dan apabila ingin ditaswir, ya, maka caranya adalah dumma awwaluhu wa futiha sanihi, di doma huruf yang awal dan di fathah huruf yang kedua. Nah, ini cara beda ya kalau yang mabni majhul itu, ya, fi'il. Kalau yang taswir ini caranya di doma huruf yang awal dan di fathah huruf yang kedua dan ditambahkan ya mati setelah huruf kedua. Wazidat yaun sakinatun ba'da sanihi, ditambahkan ya yang mati setelah huruf kedua. Fatakulu, maka dikatakan fi falsin. Nah, ini isim sulasi falsin, 3 huruf fa lam sin, ikutkan wazan fu'ailun menjadi fulaisun atau fulaisin, berdua, ya. Yang tadinya uang kecil, uang gitu saja jadi uang kecil. Qoldan menjadi kudayin, gitu ya, kudayin. Qoldan menjadi kudayin. Nah, wa faidatuhu, apa sih tujuannya taswir? Faidahnya taswir itu apa? Wa faidatuhu taswiru ma yutawahamu annahu kabirun. Yang pertama, tujuannya mentaswirkan sesuatu itu adalah untuk menganggap kecil. Taswiru ma, menganggap kecil, yutawahamu annahu kabirun, menganggap kecil pada sesuatu yang disangka besar. Contohnya Jubailin. Mungkin kita lihat ada gunung. Mungkin bagi orang yang daerahnya memang dapat gunungan, bagi mereka, gunung cilik, gunung kecil, gitu. Tapi bagi kita sudah besar, karena dia menganggap ada gunung yang lebih besar lagi. Mungkin dia pernah melihat gunung Fuji di Jepang atau pegunungan Himalaya di Asia, di Eropa sana, lebih tinggi lagi. Maka ketika dia melihat seperti itu, dia anggapnya gunung kecil itu. Ya, bagi kita, gunungnya gede tenan, misalkan seperti itu, tinggi sekali. Makanya ketika kita dikatakan gunung kecil, jadi Jubailun, asluhunya kan Jabalun itu, ya. Asluhunya Jabalun. Nah, sebentar. Nah, misalkan asluhunya Jabalun, gunung, ya, Jabalun, diikutkan wazan fu'ailun. Nah, di doma huruf yang awal, di fathah huruf yang kedua, dan diberi ya setelah huruf kedua. Jabalun menjadi Jubailun. Nah, di doma huruf yang awal, di fathah huruf yang kedua, diberi ya mati, selesai, Jubailun, gunung kecil, seperti itu. Yang kedua tujuannya apa? Watahki rumah yutawahamu annahu azimun. Ya. Yang kedua itu adalah watahki rumah nganggep
menganggap hina pada sesuatu, yatawahamu annahu azimun, menganggap sesuatu yang disangka agung atau mulia. Contohnya apa? Subay'un, dari kata sabaon, dari hewan buas, dikatakan subay'un menjadi hewan buas kecil. Nah, ketika kita melihat, wah anak harimau, cabai cilik, kan nggak nyokot misalkan seperti itu, jadi dianggap hina, padahal sebenarnya walaupun macan itu ya ganas, hanya azim, besar, maksudnya agung, berbahaya, tapi karena dia masih kecil misalkan, macan cilik, hewan buas tapi cilik, misalkan seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang ini yang ketiga ya, watakli lumah yutawahmu annahu kasir. Tujuannya yang ketiga adalah menganggap kecil sesuatu yang dianggap banyak. Contohnya duraihimatun, aslunya dari kata dirhamun. Dirhamun menjadi misalkan saya hapus dulu di sini. Aduh, salah. Nah, dari kata asalnya dirhamun ya. Dirhamun menjadi begitu wazan fu'ailun menjadi durai, digantikan harokat domah yang awal di fathah huruf yang kedua roy, kemudian kasih ya huruf setelah yang kedua durai, kemudian hak mim duraihimun. Nah, dirham atau uang kecil gitu ya, uang kecil sedikit. Aslinya dirham duit, duraihimun sidik duitnya gitu. Artinya ya cara dimaknani duit dirham cilik, maksudnya kecil sedikit, jumlahnya sedikit, seperti itu. Nah, ini dikasihkan alif dan ta karena dijamakkan taksir. Duitnya dirhamnya banyak, tapi dianggap kecil gitu, duraihimatin. Duitnya akeh tapi cilik kuwi. 1 juta duitnya gur 100.000 tapi duitnya 500-an kabeh. Misalnya seperti itu. Duitnya 100.000 tapi duitnya 500-an perak kabeh. Ya kan jadi akeh. Tapi uang kecil sebenarnya. Seperti itu. Kemudian tujuannya yang keberapa ini? Jadi yang pertama menganggap kecil pada sesuatu yang besar, menganggap hina pada sesuatu yang agung, menganggap sedikit bagi sesuatu yang banyak, yang selanjutnya menganggap dekat pada sesuatu yang jauh, baik itu zamanan, contohnya kubailal asri. Nah, misalkan kubailal asri, yang dalam sak durung cilike asar, cara makna terjemah aslinya seperti itu, tapi makna Jawanya enggak seperti itu sih. Kubailal asri ya yang dalam sak durunge arepe asar atau cara terjemah Indonesianya menjelang asar atau sebelum asar kurang sedikit. Nah, seperti itu kan. Berarti sebelum asar kurang sedikit ya kan, berarti sebelum asar, sebelum sedikit asarnya gitu kan ya. Sebelum sedikit asar. Berarti kan asar mepet. Berarti kan menjelang asar cara terjemahnya Indonesia. Kubailal asri ini menganggap sesuatu yang dekat pada sesuatu yang jauh. Sebenarnya menjelang asar ke ya cek suwi sebenarnya kan, maksudnya mungkin dianggap masih lama, tapi kan sebenarnya sebelum menjelang asar ya berarti sudah sebentar, jam 3 asar jam 3:30. Nah, jam 3 itu jadi misalkan jam 3 sore tadi anggap kubailal asri, menjelang asar. Walaupun menjelang asar kayaknya kan masih lama kenyataannya, tapi kan dianggap sebentar menjelang asar. Atau secara tempat mahalan fuwaiko hada, jadi asal katanya fauko ya, fauko. Ini saya nggak bisa nulis orat-orat di sini ya, ntar dulu saya cari dulu biar bisa ngorat-ngorat di sini langsung. Di mana ya? Nggak bisa. Nah, jadi
fuwaiko, asal katanya fauko. Asal katanya fauko. Fauko apa fauko? Di atas. Nah, fauko. Ikutkan wazan fu'ailun. Fu'ailun menjadi fu di domah huruf yang awal, di fathah huruf yang kedua, ditambahkan ya setelah yang kedua, kemudian qafnya. Nah, fuwaiko. Nah, fuwaiko hada itu mana tadi? Fuwaiko hada yang dalam duri sidik iki sesuatu. Di atas ini sedikit, nah, seperti itu. Di atasnya ini sedikit, kurang atasnya sedikit, seperti itu. Atau kira-kira, nah, jadi kira-kira duwaina daka sak ngisore sidik, gitu. Kira-kira sebawahnya dikit, duwaina, asalnya duna saandape, duna, asluhnya duna, seperti ini tulisannya. Duna. Nah, duna itu sak ngisore, sak andape, menjadi duwaina, sak ngisore sidik. Nah, ngono tadi ini. Sak ngisore sidik, ada kata-kata sedikitnya ditaswir gitu ya. Ditaswir. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 fungsi atau faedah kenapa lafadz itu ditaswir. Yang pertama tadi menganggap kecil pada sesuatu yang besar, menganggap hina pada sesuatu yang agung, menganggap sedikit pada sesuatu yang banyak, menganggap dekat pada sesuatu yang jauh. Nah, lanjut. Fu'ailun ma'a fu'ailin lima faqa kaja'li dirhamin duraihima. Muradnya ini, apabila isim rubai maka ya tambahin maka mengikuti wazan fu'ailun. Ini fu'ailun. Dan bila khumasi maka ala wazn khumasi ke atas ya. Dan apabila khumasi ke atas berarti 5 6 maka ala wazni fu'ailun. Ada yaknya setelah ain ya, fu'ailun gitu. Jadi kesimpulannya wazan wazan taswir ya. Wazan taswir itu ada 3. Yang pertama adalah fu'ailun ya, ini untuk sulasi ya. Fu'ailun ya, fu'ailun. Kemudian kalau yang ini untuk isim sulasi 3 huruf, kalau 4 maka menjadi fu'ai. Nah, wazan tasirnya salah. Fu'ailun gitu ya, nggak ada yaknya. Fu'ailun. Nah, seperti itu fu'ailun. Nanti ainnya double. Ini kalau untuk rubai 4. Kalau khumasi nanti ikutnya fu'ailun. Nah, ada 3 berarti ya. Susah nulis di komputer. Fu'ailun. Nah, itu. Fu'ailun. Ini untuk 5 ke atas. Ya, ke atas 6 juga termasuk. Itu. Contohnya di sini yang ala wazni fu'ailun lirrubaiyil mujarrad, khusus untuk isim rubai yang mujarrad. Nahu Ja'farin 4 huruf kan ya. Jim, ain, fa, ra. Ikutan maka kalau 4 huruf ikutnya wazan fu'ailun. Ju'aifirun. Nah, seperti itu ju'aifirun. Lalu yang ala wazni fu'ailun itu untuk lil khumasi faswaidan. Untuk isim yang terdiri dari 5 huruf lebih faswaidan halimunggah. 5 ke atas. Qabla akhirihi maddatun, dan huruf sebelum akhirnya ada huruf madnya. Ya, ini fu'ailun ana, huruf sebelum akhirnya ada huruf madnya. Ya. Contohnya dilin ya kan, ada 5 huruf nih, qaf, nun, dal, ya, lam. Ikutkan wazan fu'ailun menjadi kunaidilin. Nah, fu'ailin. Usfurun menjadi usayfirin. Dinarin berapa huruf ini? Dal, ya, nun, alif, ro, 5. Jadi dunai nirin. Nah, seperti itu.
Jadi konteksnya wazan tersebut ada tiga wazan ini tadi kita gunakan tergantung. Kalau misalkan dia ada 3 huruf, maka nanti ikut wazan fu'ailun. Kalau 4 huruf maka menjadi ikut wazan fu'ailun. Kalau 5 ke atas mengikuti wazan fu'ailun. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut wa ma bihi limuntahal jami wusul bihi ila amsilati taswirisil. Isim yang lebih dari 4 huruf bila ditaswir hukumnya sama dengan ketika dijamakkan muntahal jumu', gitu ya. Kita ulangi lagi, isim yang lebih dari 4 huruf bila ditaswir hukumnya sama dengan ketika dijamakkan muntahal jumu'. Sigat muntahal jumu' itu tak sampaikan lagi, pasti kamu lupa. Di antaranya wazan sigat muntahal jumu' itu adalah kayak masa jida menjadi mafa'ila atau mafa'ilun. Nah, contohnya kayak masa jidin pira-pira masjid. Sigot itu bentuk lafat, muntahal itu mentok, jumu' itu jamak. Jadi wazan atau bentuk lafat yang mentok, banyaknya sudah mentok beberapa masjid, masa jida. Nah, gitu. Di wazan mafa'ila. Nah, seperti itu. Nah, lanjut di bab taswir. Jadi isim yang lebih dari 4 huruf bila ditaswir hukumnya sama dengan ketika dijamakkan muntahal jumu'. Artinya begini, contohnya qauluhu ma bihi minal hadfi fima zada. Jadi membuang apa yang lebih, huruf yang lebih dari 4 huruf tersebut, ala arba'ati ahrufin. Fataqulu fi safar jalin sufairojin. Kita perhatikan dari lafadz asal katanya safar jalin ya. Safar jalin ini kan ada sin, fa, ro, jim, lam. Ada 5 huruf ya. Kemudian ketika dibuat taswir menjadi sufairojin. Berarti yang hilang apa? Sinnya ada, fa-nya ada, kemudian ya-nya ini ketambahan karena anut wazan fu'ailun ya. Fu'ailun ya, fu'ailun. Kemudian ro-nya ada, kemudian jimnya ada. Berarti yang hilang adalah lamnya. Kenapa kok bisa hilang lamnya? Karena jamak sigat muntahal jumu'nya itu adalah safarija gitu. Jadi lafadz safar jalin ini kalau dibuat sigat muntahal jumu' adalah safarija. Nah, jadi kita ikut-ikut sigat muntahal jumu', yang dibuang adalah lamnya ya kan? Yang dibuang lamnya ini safar jalin, lamnya dibuang. Nah, ketika ditaswir juga nanti ikut-ikut lamnya juga dibuang. Sufairijin ya, fu'ailun, sufairijin pada karo. Ada lagi wafi farosdakin menjadi furaizikin. Kita perhatikan ada berapa hurufnya? Fa, ro, zal, za, dal, qaf, ada 5. Mengikuti wazan fu'ailun ya. Karena 4 huruf ke atas, maka anut wazan taswirnya fu'ailun. Nah, di antaranya hilang, fa-nya masih ada, ro-nya masih ada, ya-nya tambahan dari taswir, kemudian za-nya ada, dal-nya yang tidak ada, kemudian qaf-nya masih ada. Berarti dal-nya dibuang. Gitu ya. Kenapa dal yang dibuang? Karena jamak taksirnya itu adalah kita lihat dulu di syarahnya. Nah ini menjadi faroziko. Nah gitu, jamak taksirnya menjadi faroziko. Jadi kita ikut-ikut. Nah, dalnya yang hilang. Karena ketika dibuat sigat mutal jumu' menjadi faroziko, dalnya terbuang. Begitu juga ketika ditaswirkan, maka dalnya juga ikut terbuang. Jadi sama dengan ketika dijamakkan muntahal jumu' sesuai di muradnya tadi. Menjadi furaizikin. Mustada'in menjadi mudai'in. Nah, ini kembali di bab jamak taksir tadi, di sebelumnya itu kan mustada'in ya, di bab jamak taksir mustada'in
itu yang dibuang huruf tambahan sin dan ta, itu menetapkan mim. Nah, ketika ditasghir juga ikut-ikut dibuang sinnya sama taknya, jadinya tinggal mudai'in, fu'ailin, fu'ailun gitu. Wazan fu'ailun, mudai'un. Nah, begitu. Jadi sin sama taknya dibuang. Alandam jadi ulainidin. Nah, seperti itu. Dan seterusnya usfur menjadi usayfirin. Ya, ini anut wazan fu'ailun, usfurun, usayfirun. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Intinya ketika dia lebih dari 4 bila ditasghir maka hukumnya sama ketika dijamakkan mutahal jumu. Artinya ada yang tetap, nggak ada yang dikurangi dibuang, ada yang dibuang kayak tadi ini. Sufairojin ada lamnya hilang, ini dalnya dihilangkan. Begitu. Bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Nah, wajaizun ta'widu ya qablat torof ingkana ba'dul ismi fihi man hadaf. Boleh diganti dengan ya, diletakkan sebelum akhir sebagai ganti huruf yang terbuang. Ini masih lanjutan dari nadom sebelumnya yang ada lafat-lafat yang terbuang gitu kan ya. Safar jalin lamnya hilang, farus dakin dalnya hilang, mustada'in sin dan taknya hilang. Nah, di sini diperjelas lagi. Boleh diganti dengan ya, yang huruf yang hilang-hilang itu tadi, yang lamnya dibuang. Itu kita ganti dengan ya, tapi diletakkan di sebelum akhir sebagai ganti huruf yang terbuang. Contohnya gini, sawa'un kana al-mahdhufu asliyan am zaidan, baik yang huruf yang dibuang itu tadi adalah huruf asli ya, bukan zaidah, atau huruf zaidah am zaidan. Fatakulu maka dikatakan fi jam'i safar jalin tadi itu kan lamnya hilang jadi safarija gitu kan ya, jama sigot mutahal jumuknya safarija. Boleh juga safarija ada yaknya ini kan ya, di sini tidak ada yaknya, di safarija ini ada yaknya safarija. Lah yaknya ini dari mana? Nah, yaknya ini adalah gantian dari huruf lam di sini yang dibuang. Juga mungtolikin menjadi matoliko, mungtolikin ya. Mungtolikin ada yang dibuang, apa itu huruf nunnya nggak ada kan? Mungtolikin, nah menjadi matoliko, nunnya tidak ada. Nah nunnya ini nanti kita boleh ganti dengan ya tapi diletakkan di huruf sebelum akhir menjadi matoliko. Farus dakin sama kayak tadi, ini juga ada yang dihilangkan yaitu dalnya menjadi faroziko kan. Maka penggantinya dal ini boleh kita ganti dengan ya menjadi faroziko, nih ada ya-nya. Dan seterusnya sama. Jadi kesimpulannya walaupun di nadom sebelumnya mengatakan dibuang ya, ketika dibuat taswir ini huruf dibuang, ternyata ada toleransi di nadom setelahnya boleh dibuang, nanti boleh diganti dengan ditukar dengan ya tapi ditaruh di sebelum akhir ya gitu ibaratnya. Lanjut. Wa khaidun anil qiyasi kullu ma khalafa fil babaini hukman rusima. Isim yang ditaswirkan atau dijamakkan tapi tidak alal qiyas maka hukumnya simai. Artinya tidak mengikuti wazan gitu ya. Tidak sesuai wazan yang sudah ditentukan tadi. Wazan jamak tasghir tadi kan ada apa aja tadi sebelum ini ya. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada lafadz kok nggak sesuai wazan, berarti dia hukumnya simai. Masih ingat simai? Simai itu kebiasaan orang Arab mendengarkan. Kayak kita punya bahasa Indonesianya lawang, bahasa Jawa lawang ya pintu. Tapi menurut orang Lampung lawang itu gila. Karena sudah terbiasa dari pendengaran kebiasaan orang berbicara. Begitu juga dengan ini, seandainya nanti ada lafadz tasghir atau lafadz jamak, tapi kok nggak nemu apa namanya, tidak nemu apa istilahnya wazan yang sesuai, berarti dia simai. Contohnya rohtin jadi arohito,
la rohutu wa fi batilin abatila, bukan bawatila. Padahal kan dari batilun jadi abatila, ini kan nggak sesuai wazan, harusnya bawatila. Ini juga ya rohtin justru menjadi arohito, harusnya sih menjadi rohuto gitu. Batil menjadi abatila, bukan bawatila, harusnya jadi bawatila tapi gak sesuai wazan, masih tambahin hamzah di depannya abatila. Itu. Ada lagi ini wafit taswir, ini contoh yang taswir, contohnya maghrobin atau maghribin menjadi mughairibanin loh. Ini malah ada tambahan alif dan nun, enggak, ini malah nyeleneh lagi ini. Malah nyeleneh lagi artinya tidak sesuai wazan sama sekali, tidak fu'ailun, tidak fu'ailun, tidak fu'ailun juga tidak. Karena ditambahkan alif dan nun di sini. Ini berarti simai, mughairibin berarti mughairibain. La mughairibin, harusnya sih mughairibin. Tapi kenyataannya taswirnya adalah mughairibanin gitu. Isya'in berarti usyayyanin. Nah, ini poin nyeleneh-nyeleneh, tidak mengikuti aturan atau tidak mengikuti wazan. Berarti dia ini semua dihukumi dengan simai seperti itu. Nah, lanjut. Litilwiyat taswiri min qabli alam ta'nisi au madatihil fathun hatam. Isim yang akhirnya ditandai huruf taknis, ya huruf taknis itu bukan hanya tak saja, ada alif taknis ya, ada alif taknis mamdudah, ada alif taknis maksuroh, ada taknisnya saja. Bila ditaswir huruf yang berdampingan huruf taswir wajib di fathah, bila tidak wajib kasroh. Tak ulangi, isim yang akhirnya ditandai huruf taknis bila ditaswir huruf yang berdampingan huruf taswir wajib di fathah, bila tidak wajib kasroh. Contohnya begini, yajibu fathul harfi alladhi ba'da ya'it taswir qabla alamati taknis au maddatihi. Wajib mengfathah huruf yang berada di setelahnya ya taswir sebelum tanda taknis atau huruf matnya atau huruf panjang atau huruf mat ya. Contohnya qas'atin. Nah, ini contoh isim mufradnya qas'atin. Ini ada taknya, ada taknisnya, tapi taknisnya tanda-tanda taknis marbutoh. Kalau dibuat taswir menjadi kusoyatin. Nah ya, bukan kusoyitin atau kusoyitun. Ainnya di fathah, bukan di kasroh. Mengapa? Karena sebelumnya ada tanda taknis. Nah di sini ya, ada huruf taknis, ditandai huruf taknis. Kalau di akhir ada tanda huruf taknis, maka huruf sebelumnya harus harokat fathah, kusoyatin. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan wazannya, fu'ailun, 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 fu'ailun. Nah dikasrkan ya, tapi ini di fathah, kusoyatin, bukan kusoyitin, karena sebelumnya ada huruf taknis. Atau hubla menjadi hubaila gitu ya. Jadi hubaila. Nah di fathah, bukan hubaili, salah, hubaila. Sohro'a, ini alif taknis mamdudah, ini alif taknis maksuroh. Yang mamdudah sebenarnya sohro'a, ketika ditaswir menjadi suhairo'a. Nah di fathah juga. Intinya kesimpulannya wajib di fathah apabila huruf sebelumnya tadi ini berupa huruf taknis ya, taknis. Kalau sebelumnya bukan tanda taknis gimana? Ya kembali ke sesuai wazan, fu'ailun di kasroh, setelahnya ya taswir. Contohnya dirhamin di sini, dirhamin jadi duraihimun. Nih setelahnya ya taswir di fathah. Kalau tadi kan setelahnya ya taswir itu kan di fathah. Nah, alasannya karena ada tanda taknis. Nah, ini kalau enggak ada tanda taknis, maka ya kembali lagi di kasroh. Usfurun jadi usaifirun dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya sebenarnya ini taswir. Kita lanjutkan besok lagi ya, ini udah ngantuk sekali ini saya.
menyempatkan ngaji di waktu malam ini ya, jam 12 malam. Ya, habis selesai ada garapan. Jadi sekali lagi setelah ini harus segera dicatat di blogger ya, biar kamu sambil belajar lagi, tidak hanya mendengarkan tapi juga memahami dengan cara kamu tulis sesuai dengan para ulama-ulama terdahulu mencatat ya, karena sekarang kita sudah hilang budaya mencatat, di sekolah pun sudah hilang budaya mencatat, boleh garek ngurungokne LKS sudah ada proyektor tapi sudah hilang budaya mencatat. Akhirnya ketika pulang apa pelajarannya lupa, buka catatan randi catatan gitu kan. Makanya penting tetap mencatat ya. Kita lanjut minggu depan. Kalau ada yang tanya segera ditanyakan, bisa di kolom komentar, tanya saja. Jadi nanti yang kamu tulis itu yang kamu tulis itu akan terbuka di seluruh dunia ya. Jadi hati-hati jangan membuat ilmu yang sekiranya menyesatkan. Nah itu. Kalau kamu nggak paham tanyakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.